Kita semua berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa-dosa kami yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbahagilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ia dihukum karena kedurhakaan kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Allah bersabda, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk kerupannya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengantukkan mulut melihat Dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh Dia tubuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarahnya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri dan ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan
Bukan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tilang. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Yesus tetap taat dan menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepadanya. Saudara-saudara, karena kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan ruangan perjamuan akhir bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kedron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas sang pengkhianat tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya.
dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang mengetahui semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," maka mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian, genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menentangkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, katanya, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan dia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api, sebab hawa dingin pada waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil
Apakah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku itu benar, mengapakah engkau menentang mataku? Maka Hanas mengirim Yesus yang terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? ia menyangkal katanya. Bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau melihat dalam tamu itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayat. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah bersama. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Jika ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian telah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu ia memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari dirimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri yang imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau raja? jawab Yesus, Benar kataku itu. Aku ini raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apa itu kebenaran? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada perayaan Paskah aku melepaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku melepaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan mengenakannya di kepala Yesus. Mereka memanjatkan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depannya mereka berkata, Salam hai raja orang Yahudi. lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka,
Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia ini. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga melihat Yesus, maka mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia mengaku dirinya anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari mana asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskan engkau dan berkuasa pula untuk menyalibkan engkau? Yesus pun menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun atas diriku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk melepaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jika engkau melepaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengaku dirinya raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu adalah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Mereka berteriak, buanglah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka pun menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia pun disalibkan. Bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka imam-imam kepala orang Yahudi berkata kepada Pilatus, jangan ditulis raja orang Yahudi, tetapi biarkan ia sendiri berkata, aku raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang ditulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil.
Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, mereka akan membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, itulah anaknya." Kemudian katanya kepada muridnya, "Itulah ibunya." dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada sebuah tempayan penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam itu pada sebatang bulu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus mencicipi anggur asam itu, ia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu datanglah Yohanes dari Arimatea. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, ia meminta kepada Pilatus
supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah dia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak kaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sebuah taman, dan dalam taman itu ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke dalamnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Jumat Agung ini, kita mengenang merayakan kembali peristiwa sengsara dan kematian Yesus. Sengsara dan kematian Yesus punya arti, punya makna yang sangat dalam bagi keselamatan kita. Salah satu makna dari sengsara dan kematian Yesus ialah bahwa dengan itu ia mau menunjukkan solidaritasnya yang paling dalam kepada umat manusia. Dia merasa senasib dengan kita manusia. Ia mau solidar dengan manusia bukan hanya dengan dilahirkan dan hidup seperti manusia, tetapi ia juga mati, bahkan mati dengan cara yang paling tragis, mati disalibkan. Dalam pandangan orang Timur Tengah kuno, salib merupakan hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Pada zaman Yesus, hukuman salib diberlakukan bagi orang yang memberontak. Orang-orang Yahudi yang memberontak terhadap pemerintah Roma akan menerima hukuman salib apabila tertangkap. Salib menjadi lambang kejahatan. Bagi orang-orang Yahudi sendiri, kematian disalibkan adalah satu tanda bukti bahwa seseorang dibuang oleh seluruh bangsa dan terkutuk oleh Allah. Oleh sebab itu, kematian disalibkan adalah sesuatu yang mengerikan dan sungguh tragis. Dan Yesus telah mengalami kematian seperti itu untuk menunjukkan solidaritasnya sampai kepada manusia-manusia yang terbuang dan terkutuk. Dia mengalami nasib seperti kita, dari lahir, hidup, sampai mati. Tadi kita sudah ikuti bersama kisah sengsara yang isinya adalah
pengadilan terhadap Yesus. Yesus dihukum mati. Kita coba buat pengadilan imajiner terhadap Yesus ini. Allah diadili oleh manusia. Dalam pengadilan imajiner ini, manusia sedang menuduh dan menghakimi Allah. Mengapa manusia di zaman ini menuduh dan menghakimi Allah? Alasan utamanya ialah karena semua penderitaan yang ditimpakan Allah atas umat manusia. Manusia menganggap bahwa penderitaan yang dialami itu karena Allah sumbernya. Ada banyak saksi yang membenarkan pernyataan itu. Dan karena itu dalam pengadilan imajiner ini ada begitu banyak saksi. Ada saksi yang mewakili ibu-ibu janda yang mendakwa karena Allah telah membiarkan suami dan anak-anak mereka tewas dalam kecelakaan. Allah dituduh bersalah. Dia membiarkan para suami dan anak tewas. Ada perwakilan janda-janda dari Manggarai juga menuduh Allah membiarkan suami mereka di perantauan untuk mengambil istri baru, padahal mereka sudah menikah di gereja. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, tapi kenyataannya Allah membiarkan para suami itu untuk mengambil istri baru. Allah dipersalahkan. Ada saksi lain, ada gadis-gadis yang menuduh bahwa Allah telah menyebabkan bahwa cinta mereka kandas di tengah jalan dan menjadi berantakan. Allah membiarkan hal itu terjadi. Allah dipersalahkan. Ada yang mewakili para petani, mungkin juga petani dari Depok ini, yang menuduh Allah sebagai penyebab tidak turunnya hujan pada waktunya, yang membuat sawah ladang mereka tidak ditanami sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Allah dipersalahkan. Ada pemerintah dari berbagai negara, para pemimpin bangsa yang menuduh Allah membiarkan terjadinya penderitaan massa di zaman ini dengan mewabahnya virus corona. Allah itu bersalah membiarkan ini terjadi. Ada yang menuduh Allah membiarkan gerejanya digusur, dibom oleh para teroris. Allah dipersalahkan. Mengapa tidak menjaga gereja itu? Ada anak-anak yang menjadi yatim piatu, menuduh Allah sebagai yang kejam dan sadis, membiarkan ayah ibu mereka yang adalah dokter meninggal karena terpapar virus corona, padahal mereka berjuang untuk merawat dan menolong para pasien corona. Dan ada banyak kesaksian lain lagi dalam pengadilan imajiner yang semuanya menuduh Allah sebagai pihak yang sungguh bertanggung jawab untuk berbagai bentuk kemalangan, penderitaan, dan hancur manusia di bumi. Bagaimana tanggapan Allah sebagai terdakwa? Dari pihaknya Allah tidak mengajukan satu pembelaan sedikit pun. Dia juga tidak membutuhkan pengacara atau penasihat hukum. Dia tidak juga menguji kesaksian-kesaksian, menguji silang kesaksian-kesaksian yang diberikan. Dia tidak mau menanggapi. Dia hanya berdiri dengan tenang, menanti apapun keputusan dari hakim. Dan sang hakim yang adalah manusia juga, dia bangkit berdiri, membacakan kesimpulan dari semua tuduhan terhadap terdakwa dan menjatuhkan hukuman. Saya menghukum engkau
engkau harus dilahirkan sebagai manusia, menderita karena kemiskinan, engkau merasa lapar dan haus, engkau mengalami keterasingan di tanah pembuangan, engkau menjadi korban kesaksian palsu, engkau disiksa, engkau dikhianati oleh sahabat dan orang dekatmu, dan engkau mati dengan keji di puncak kehidupanmu. Dan Allah menjalani hukuman itu. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia tidak pernah meminta siapapun untuk menderita sebelum ia sendiri mengalaminya lebih dahulu. Ia menderita untuk menyelamatkan begitu banyak orang di dunia ini. Dia menderita bahkan sampai mati bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Tuhan, Allah telah menunjukkan rasa solidar, senasib dan sepenanggungan seperti manusia. Ia telah menunjukkan solidaritasnya yang paling dalam dan paling final kepada manusia dalam diri Yesus Allah Putra. Sengsara dan kematian Yesus adalah tanda bukti solidaritas Allah yang tanpa batas. Dalam diri Yesus yang wafat di salib itu, Allah berkarya. Inilah cara dan kehendak Allah menyelamatkan kita manusia. Dia mati disalibkan supaya kerajaan Allah dapat datang. Dalam peristiwa salib, kita dapat mengenal penyertaan Allah dalam hidup manusia. Allah kita, Allah yang berbelas kasih, tidak pernah meninggalkan manusia. Walaupun banyak orang saat ini mungkin menuduh Allah sebagai yang tidak campur tangan, tidak segera menolong kita, tidak segera menolong dunia yang sedang menderita. Tapi itu penilaian manusia. Sekalipun manusia mengalami kesengsaraan penderitaan seperti sekarang ini, dan begitu banyak orang yang mungkin merasa bahwa Allah kurang mengasihi kita, kurang mengasihi umatnya, tapi Dia adalah Sang Kasih yang tetap memperhatikan kita. Allah tetap menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Dialah gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Allah dalam diri Yesus Kristus telah solidar dengan manusia sedalam-dalamnya melalui menderita sampai mengorbankan nyawa. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dicintai Tuhan, Santo Yohanes dalam Injil melihat salib dan sengsara sebagai jalan satu-satunya menuju kepada kemenangan, kemuliaan. Tak ada kemuliaan tanpa salib dan penderitaan. Untuk kita bisa sampai pada kemuliaan, kita harus rela melewati salib, harus rela memikul salib, mengalami penderitaan. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Oleh karena itu, bagi kita, salib dan sengsara jangan dipandang sebagai malapetaka atau kegagalan yang harus dihindari, melainkan benar-benar merupakan sumber yang mengalirkan kekuatan, yang mengalirkan keselamatan, yang membebaskan. Salib, tanda kemenangan. Setiap orang beriman yang mengandalkan Kristus yang bersengsara tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Kita ambil bagian dalam kesengsaraannya untuk
nanti bersama Dia pula mengalami kebangkitan. Yesus sudah rela bersolider, Dia berkorban bagi kita, maka kita pun mesti bersolider dengan penderitaan sesama. Amin. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa suci kita, Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih Dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Siprianus, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja
Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang besar. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjian-Nya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita.
Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang dan bergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mendengarkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai kehadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesatan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita juga berdoa bagi mereka yang menderita karena dampak pandemi saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, penghiburan bagi para keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang telah meninggal. Berlututlah kita. Allah yang kekal dan Maha Kuasa, satu-satunya penyokong kelemahan insan kami, panalah dengan rela
Panalah dengan bila rasa kondisi anak-anakmu yang menyedihkan, yang menderita karena pandemi ini, ringan karena penderitaan mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat mereka. Terimalah ke dalam damai mereka yang telah meninggal. Dan selama masa pandemi ini, kurniakanlah agar kami semua dapat menemukan penghiburan dalam kasih-Mu yang rahim. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita hendak menghormati satu Tuhan. Lihat kayu sekali, tempat penyelamat dunia
memasang salib hanya perlu tidak cium salib. Bakti nomor 412. Salib suci dan mulia, kayu paling utama, tiada yang pernah dilihat.
Kita berdiri atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah sampai kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan datang penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, sumber tubuh-Mu yang akan bersama, melindungi dan menjadikan jiwa berada.
Inilah anak hamba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Irisrani nomor 51. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memberikan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Segala karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Beberapa pengumuman paroki untuk misa Sabtu Suci akan dilaksanakan pada pukul 19 atau jam 7 malam. Yang berikut untuk intensi misa, kalau boleh intensi misa itu dikumpulkan di sekretariat paroki mulai besok pagi sampai siang agar bisa dibacakan besok hari Sabtu Suci dan hari raya, hari Minggu. Yang berikut, terima kasih untuk Romo Beni dan Romo Leri
juga semua petugas liturgi yang telah mengambil bagian dalam ibadat Jumat Agung pada sore hari ini. Demikian beberapa pengumuman. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Pada rencana minggu lalu bahwa hari Minggu Paskah ada pembagian komuni untuk umat di rumah masing-masing. Tapi setelah konsultasi dengan keuskupan dan keuskupan belum memberikan izin bagi umat untuk menerima komuni di rumah masing-masing. Dan demikian bisa diteruskan kepada umat yang mungkin sudah mendengar rencana bahwa hari ini akan ada komunitas dengan ini, ditegaskan bahwa tidak ada pelayanan komuni pada hari ini Paskah untuk di rumah umat sampai dengan keadaan babah ini mulai berangsur-angsur pulih baru ada pelayanan kepada umat. Jadi tidak ada komuni pada waktu Paskah untuk umat di rumah. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenang wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah mengenang wafat Tuhan sudah selesai. Dari nomor 48. Doin koega, doin koe Kristus sampai jumpa.